Pada suatu malam, terlihat seorang wanita baru saja pulang kerja hingga larut malam, di mana wanita itu sempat memesan taksi. Akan tetapi, taksi tersebut diambil duluan oleh orang lain, sehingga ia pun terpaksa harus berjalan kaki. Tak berapa lama, wanita itu dihampiri sebuah mobil berpenumpangkan seorang pria bernama Dosi yang menawarkan tumpangan. 남자차 함부로 안 타요. Baru saja beberapa langkah, wanita itu meninggalkan Dosik. Tiba-tiba, ia mendengar suara orang meminta tolong dari dalam mobil, di mana ia pun yang penasaran segera mendatangi mobil tersebut. Sehingga, inilah yang terjadi. Kemudian Dosik sengaja menghubungi polisi melaporkan kejadian tersebut, di mana Dosik pun berpura-pura menjadi saksi mata. Dengan akting yang meyakinkan, akhirnya ia pun berhasil menutupi kejahatannya. Dan kisah ini akan berfokus kepada seorang wanita cantik bernama Kyungmi yang memiliki kekurangan dalam berbicara dan mendengar, di mana Kyungmi ini bekerja di salah satu perusahaan sebagai konselor bahasa isyarat. Meskipun memiliki kekurangan tersebut, Kyungmi adalah wanita yang percaya diri dan memiliki kelebihan bisa membaca gerakan mulut seseorang. Hal itu pun dibuktikan dengan rekan kerjanya yang terlihat sedang membicarakannya. Sehingga Kyungmi yang kesal pun membalas mereka dengan ejekan menggunakan bahasa isyarat. Di waktu yang hampir bersamaan, kita akan diperkenalkan dengan kakak beradik bernama Sojung dan Jongtak, di mana Jongtak sempat menegur Sojung yang akan pergi kencan buta menggunakan pakaian ketat. Sehingga untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, ia meminta sang adik mengenakan pakaian yang lebih sopan dan harus pulang di waktu yang ditentukan. Ya! Sementara itu, setelah pulang bekerja, Kyungmi biasa menjemput ibunya yang juga seorang tunarungu, bernama Kyungma, bekerja di salah satu pertokoan baju. Tanpa diduga, saat ibunya akan menghampiri Kyungmi, tiba-tiba seorang pengendara melajukan motornya sangat kencang. Hingga berkat alat pendeteksi suara di mobilnya, Kyungmi bisa memperingatkan sang ibu kalau ada bahaya yang mendekat. Diketahui, Kyungmi dan ibunya hanya tinggal berdua, sedangkan ayahnya sudah lama meninggal, di mana sang ibu yang baru saja gajian terlihat sangat senang dan berencana akan pergi berlibur bersama Kyungmi ke Pulau Jeju. Sesampai di gang rumahnya, Kyungmi segera memarkirkan mobilnya, sementara ibunya diminta menunggu di dekat lampu jalan. Siapa sangka Dosik berada tak jauh dari sana, sedang mencari korban selanjutnya. Melihat Kyungma yang berjalan sendirian, ia pun segera mengikutinya. Sehingga inilah yang terjadi. 슈퍼 귀 막혔어? Secara kebetulan, mereka pun berpapasan dengan Sojung yang baru saja pulang kencan buta, di mana akhirnya perhatian Dosik pun teralihkan dan segera berbalik mengikuti Sojung. Aku 이상하니까 진짜. 뭐 소개팅한다면서. Di sisi lain, karena Sojung belum juga pulang ke rumah, Jongtak yang mengkhawatirkan keadaan adiknya segera pergi keluar mencarinya. Di perjalanan, tanpa sengaja, ia pun menabrak Kyungma, di mana Jongtak pun sempat menanyakan Sojung. Menyadari Kyungma hanya diam, ia pun bergegas pergi. Setelah melancarkan aksinya, siapa sangka Dosik masih mengintai Kyungma dari kejauhan. Tak berapa lama, Kyungmi pun muncul, di mana ia pun sempat terhenti menemukan sepatu di tengah jalan. Dan tiba-tiba terdengar suara orang meminta tolong. Mengetahui hal itu, Kyungmi yang penasaran pun menghampiri lorong gelap itu. Dan benar saja, itu adalah Sojung yang masih hidup. Melihat Kyungmi berada di sana, Dosik yang takut kejahatannya akan ketahuan segera menuju ke sana. Sehingga inilah yang terjadi. Setiba di parkiran, Kyungmi yang menyadari mobilnya ada di ruangan lain berusaha membuka pintu, di mana bertepatan saat itu Dosik pun telah tiba dan mendengar suara pintu tersebut.
Setelah itu, Kyungmi segera menghubungi ibunya memberitahukan semua yang terjadi. Siapa sangka tiba-tiba Dosik telah berada di dalam mobil. Sehingga inilah yang terjadi. 가라고! Dengan sekuat tenaga, Kyungmi berlari mendatangi ibunya dan segera memencet tombol darurat. Sehingga Dosik pun tidak berani mendekati mereka, dikarenakan tempat itu memiliki CCTV dan juga terhubung di kantor kepolisian untuk melaporkan keadaan darurat. Mengetahui hal itu, Dosik pun kembali ke mobilnya, segera mengganti pakaian menjadi pekerja kantoran. Seolah-olah terlihat baru saja pulang kerja, di mana Dosik pun mendatangi mereka berpura-pura sedang mencari adiknya. 아니, 왜 그러시는데? Melihat penampilan baru Dosik, Kyungmi tidak menyadari kalau pria itu adalah orang yang mengincarnya. Dengan polosnya, Kyungmi memberitahukan kalau ia sempat melihat seorang wanita yang terluka di lorong gelap, di mana Dosik pun sengaja memancing Kyungmi agar bisa menghabisinya. Saat mereka akan mendatangi lorong gelap, bertepatan saat itu polisi pun telah tiba, di mana mereka pun segera mengecek lokasi tersebut. Akan tetapi, mereka tidak menemukan keberadaan Sojung, di mana sebelumnya Sojung telah dipindahkan Dosik ke dalam mobilnya. Kyungmi yang teringat kalau ia sempat dikejar di area parkiran meminta polisi mengecek CCTV, di mana keberuntungan pun berpihak kepada Dosik. CCTV yang ada di sana tidak merekam kejadian sebelumnya. 네, 천천히 보세요. Setelah itu, mereka pun diminta pergi ke kantor polisi untuk membuat laporan. Di dalam lift, Kyungma mengatakan kalau ia mencurigai gerak-gerik Dosik yang terlihat mencurigakan, karena sebelumnya ia terlihat panik mencari adiknya. Namun sekarang, ia terlihat biasa saja. Akan tetapi, Kyungmi masih berpikiran positif. Tanpa diduga, Dosik mengerti apa yang mereka katakan, di mana Dosik pun beralasan kalau adiknya sudah memberikan kabar dan telah berada di rumah. Kemudian Kyungmi menjelaskan bahwa ia menemukan Sojung dalam keadaan terluka parah dan menceritakan pria tak dikenal yang berniat menghabisinya. Memiliki ciri-ciri memakai topi dan bermasker, di mana Dosik yang mendengar hal itu pun mencoba memberikan keterangan palsu. Akan tetapi, polisi yang mendengar pernyataan Dosik menegurnya dengan tegas agar tidak menyela pernyataan orang lain, sembari memintanya menunggu giliran, di mana Pak Tua yang berada di sampingnya pun ikut menegur Dosik. Sehingga terjadi keributan. 네, 알겠으니까 그만하세요. 나 애매비 그딴 거 없어. Akibat keributan itu, HP Dosik pun terjatuh dan sempat diambil oleh Kyungma, di mana ia pun sempat melihat wallpaper seorang wanita yang tak lain adalah Sojung. Kecurigaannya pun semakin diperkuat dikarenakan sebelumnya Dosik memperlihatkan HP-nya berwarna hitam. 씨발 자세히도 반. Menyadari mereka semakin mencurigainya, Dosik pun menghampiri Kyungma memperingatkannya dengan cara memperlihatkan pisang yang berada di dalam tas. Bertepatan saat itu, Jontak pun datang ke kantor polisi melaporkan adiknya yang menghilang, sembari memperlihatkan foto Sojung kepada mereka. 못 봤어요. 네. 감사합니다. 아까 Menyadari Sojung adalah wanita yang ia temukan, Kyungmi mencoba menjelaskan kepada mereka. Akan tetapi, belum sempat ia menjelaskan, Pak Tua tadi kembali datang membuat keributan. Di saat polisi sedang mengamankan Pak Tua tersebut, Kyungma mencoba mengatakan pada mereka bahwa Dosiklah pelaku penyerangan itu. Akan tetapi, Dosik yang menyadari penyamarannya akan terbongkar, tiba-tiba langsung menyerang Jongtak. Kemudian, Kyungmi dan ibunya segera keluar melaporkan kejadian itu. Namun sayang, mereka mengira Jongtaklah yang menyerang Dosik, dikarenakan pisang yang ada di tangannya, dan akting Dosik yang seolah-olah menjadi korban.
Dengan kemampuan manipulatifnya, Dosik pun dibebaskan begitu saja, sementara Kyungmi dan ibunya mencoba menjelaskan. Namun sayang, polisi itu tidak mengerti apa yang mereka katakan. Setelah Jongtak sadar dan menjelaskan semuanya, barulah mereka percaya. Setelah itu, Kyungmi dan ibunya diantar pulang ke rumah. Sementara Jongtak masih berusaha mencari keberadaan adiknya. Beberapa saat kemudian, saat Kyungmi dan ibunya sedang membahas perihal Dosik, mereka pun dikejutkan dengan lampu-lampu yang menyala. Pertanda ada suara yang mendekat. Tiba-tiba terdengar suara ketukan pintu. Rupanya itu adalah rekan kerja ibunya yang ingin mengambil jahitan baju. Kemudian, ia pun ikut pergi untuk menyelesaikan pekerjaan mereka. Sementara itu, Dosik berhasil menemukan tempat tinggal Kyungmi dan mulai merusak lampu-lampu di rumahnya. Kemudian Kyungmi menghubungi Jongtak menanyakan kabar Sojung. Tanpa ia sadari, Dosik dari tadi telah mengawasi aktivitasnya, bersiap-siap akan menghabisinya. Tiba-tiba boneka pendeteksi suara bergerak, sehingga inilah yang terjadi. Setelah itu Kyungmi kembali menghubungi Jongtak untuk meminta bantuan. Tak lupa, ia pun memperingatkan ibunya agar tidak pulang ke rumah. Akan tetapi HP-nya ketinggalan. Ternyata yang membalas pesan Kyungmi adalah Dosik. Sehingga inilah yang terjadi. 너 거기서 뭐야? Sementara itu, Jongtak yang baru tiba melihat Kyungmi dikejar oleh Dosik bergegas menyusulnya, sehingga terjadilah kejar-kejaran antara mereka. Namun sial, Kyungmi pun harus terhenti di gang buntu. Bertepatan saat itu, Jongtak pun telah tiba, bersiap akan menghajar Dosik. Tanpa diduga, Dosik mengancam di mana Dosik pun memberikan pilihan, menyelamatkan Kyungmi atau menyelamatkan adiknya yang terluka, sembari memberikan lokasi Sojung berada. Menerima pilihan tersebut, tentu saja Jongtak memilih menyelamatkan adiknya, sehingga ia pun dengan berat hati meninggalkan Kyungmi sendiri, dan segera menuju lokasi yang Dosik berikan. Sesampai di sana, ternyata itu adalah alamat rumah Kyungmi. 꼭 숨었나 한번 찾아봐. Di tengah pelariannya, Kyungmi tanpa sengaja bertemu Sojung, di mana Kyungmi yang menyadari Dosik masih mengejarnya. Tanpa buang-buang waktu, mereka berdua pun langsung bersembunyi. Tak lama kemudian, Dosik hampir menemukan keberadaan mereka, di mana Kyungmi yang mengkhawatirkan keadaan Sojung yang terluka memberikan HP-nya dan meminta Sojung menghubungi Jongtak. Sementara Kyungmi akan mengalihkan perhatian Dosik. 야, 여기냐? Sementara itu, Jongtak dan Kyungma akhirnya berhasil menyelamatkan Sojung. Sebelum dibawa ke rumah sakit, Sojung memberitahukan kalau Kyungmi sekarang sedang dikejar oleh Dosik ke pusat kota. Tanpa buang-buang waktu, mereka pun langsung bergegas mencari Kyungmi. Di sisi lain, Kyungmi yang telah tiba di pusat kota berusaha meminta bantuan orang-orang. Namun sayang, mereka tidak mengerti apa yang ia katakan. Dosik pun hanya tertawa seolah-olah dikarenakan Kyungmi memegang pisang, semua orang yang menyaksikan tidak berani mendekatinya, di mana Dosik pun berpura-pura kalau Kyungmi adalah adiknya yang mengalami gangguan mental. Kyungmi yang mencoba kabur pun dibawa kembali oleh tentara, di mana mereka mengira kalau Kyungmi adalah adiknya Dosik. 고맙습니다. 고맙습니다.
Sambil menangis, Kyungmi memohon kepada Dosik agar tidak menghabisinya karena Kyungmi masih ingin melakukan banyak hal dan pergi ke banyak tempat bersama ibunya. Namun tentu saja orang seperti Dosik tidak akan melepaskan Kyungmi. 네가 그렇게 또박또박 말을 하니까 내가 Dirasa sudah aman, Jongtak mengatakan kalau Sojung berhasil selamat, sedangkan ibunya berada di sekitar sini mencari Kyungmi. Di mana Jongtak pun meminta maaf karena meninggalkan Kyungmi sebelumnya. Tiba-tiba Dosik bangkit kembali dan langsung menyerang Jongtak. Merasa ia tidak akan menang melawan Jongtak, Dosik pun berkata akan menghabisi Kyungma. Mendengar hal itu, mereka berdua pun bergegas menyusulnya. Tak lama kemudian, Dosik pun berhasil menemukannya, di mana Kyungmi yang melihat ibunya dalam bahaya langsung berlari sekuat tenaga. Sehingga, inilah yang terjadi. 쟤 너 어떡하냐? 방금 거 빗나가서 Kyungmi sengaja melakukannya dan menaruh pisang di tangan Dosik supaya orang-orang menganggap Dosik adalah pelakunya. Di mana Dosik pun sangat panik karena biasanya ia yang menjebak orang. Tapi kali ini ia pun dibuat kebingungan. Melihat Kyungmi yang seolah-olah mengejeknya, emosi Dosik pun tak terkontrol. Sehingga inilah yang terjadi. Singkat cerita, akhirnya Kyungmi bersama ibunya bisa liburan ke Pulau Jeju yang diimpikan selama ini. Tak lupa, Jongtak dan Sojung pun ikut liburan bersama mereka.